Shalom Bapak Ibu terkasih, senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu terkasih dalam Sabda Sabdik pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu yang berjudul Mesias sebagai korban penembusan dosa. Ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan yang terambil dari Yesaya 53 ayat 5 sampai dengan 12, dan juga dari ayat firman Tuhan dari kitab Roma 5 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingkan bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12, sesudah itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, besok tanggal 25 Desember kita sebagai orang percaya dan seluruh umat Kristiani akan memperingatkan hari kelahiran, yaitu Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Di mana apa yang kita tahu sejak kelahiran sampai dengan matinya Sang Juru Selamat ini, kehadirannya tidak dianggap. Ia lahir di kandang yang hina, yaitu di kandang domba, dan matinya pun di kayu salib disamakan dengan pemberontak-pemberontak, yaitu orang-orang yang berbuat jahat, baik di sebelah kiri dia atau sebelah kanan dia. Dan ayat 5 sampai dengan 6 yang kita sudah bacakan tadi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita justru menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Jika kita mundur ke belakang kitab Yesaya 53 ini, yang dikatakan di ayat 3 dan 4b, yaitu ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita sekali kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Bapak Ibu terkasih, bahwa sungguh ironis kehadiran Sang Juru Selamat di dunia ini tidak ditanggapi oleh seharusnya sebagaimana seseorang yang menyelamatkan nyawa, sebagai seorang yang justru harus disambut dengan pahlawan. Tapi kenyataannya sebagaimana yang saya bacakan tadi, itulah yang dialami Tuhan Yesus selama berada di dunia ini. Dalam ayat 9 sampai dengan 12b dan c, bahkan orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak, untuk keselamatan mereka juga. Dalam Roma 5 ayat 6 sampai 8 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mau mati untuk kita sebagai orang durhaka. Menjadi orang benar tidak mudah, karena apa yang disampaikan selain tidak selalu menyenangkan bagi orang yang menerimanya, juga tidak selalu menyenangkan bagi orang yang mendengarnya. Tidak mudah memang mati untuk orang benar, tetapi ada orang yang mau mati untuk orang yang baik. Apakah itu orang tuanya, temannya, saudaranya, atau untuk tokoh-tokoh tertentu. Ada orang yang mau mati untuk itu. Tetapi justru Allah menunjukkan kasih-Nya oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara saya dan seluruh umat manusia. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.